Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur pada malam ini kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan untuk ibadah passion yang ketiga. Pada malam ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta James Damangit dengan tema diperdaya dan korban kerasukan iblis. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersaat teduh. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian oleh kuasa darahmu di halaman 15 yang pujian, ku naikkan sembahku
harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Kita menyembah Tuhan dengan lagu pujian Arti Kehadiranmu. Di halaman 18 nomor 14. Jangan lupa terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, hilang dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kita nyatakan jalan yang bagus. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu, kita nyatakan sekali lagi pujian kita, pujian yang mengatakan karena salib Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, dan karena salib-Mu kami hidup. Kita nyatakan hanya Kau Tuhan yang hidup.
pasal 70 ayat 1 sampai 6 secara berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan di ayat yang genap. Begitu seterusnya, dan di ayat yang ke-6 nanti kita bersama-sama. Doa minta pertolongan ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur-syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar bersama. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan lagu pujian yang mengatakan karya terbesar. Di halaman 14 nomor 1.
kami takjub bahwa Engkau telah menebus menggantikan kami di kayu salib 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, dan secara kuasa hukumnya kami dapat mengalami penebusan itu sampai dengan hari ini. Tolonglah kami Bapa di surga untuk merenungkan satu bagian Engkau menjelang masuk ke Yerusalem, dan ketika di Yerusalem merupakan satu pergumulan karena Engkau akan ditangkap dan juga disiksa, diadili dan juga disalibkan. Oleh karenanya Bapa di surga, ini menjadi satu pemahaman kepada kami hari ini jemaat Tuhan, agar kami semakin mengasihi Tuhan di dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 sampai dengan yang ke-30, firman Tuhan kepada kita. Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Firman Tuhan mencatat peristiwa ketika Yesus berada bersama murid-murid di Yerusalem dan mengadakan perjamuan Paskah. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang dari antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu ia mencelupkan roti itu, lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, untuk membeli apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini kepada kita, jemaat yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Situasi ketika firman Tuhan ini yang kita baca tadi
menjelaskan masa-masa atau menjelang Yesus akan berangkat ke Getsemani, dan dia berdoa di sana. Dan ketika dia berdoa itu, salah satu murid yang dibawa adalah Simon Petrus, dan disuruh berdoa. Maka terkenal satu pernyataan Yesus yang diingat sampai hari ini. Apakah engkau tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Sebab itu detik-detik ketika Yesus akan ditangkap oleh para serdadu bait Allah. Apa yang dimaksudkan dengan tema diperdaya dan korban kerasukan iblis yang akan kita renungkan pada malam Passion yang ketiga ini, Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, satu hal yang jelas, Yudas Iskariot itu salah satu dari 12 murid, bukanlah dipilih dengan asas demokrasi seperti kita memilih pengurus gereja, tapi otoritas Tuhan memilih dan memanggil dia. Lalu Bapak Ibu saudaraku, banyak orang yang membuat opini. Berarti semua orang yang dipanggil Tuhan juga berpotensi untuk keluar dari kawanan domba kerajaan Allah. Sebab buktinya Yudas Iskariot juga keluar dari kawanan domba itu. Lalu orang gereja sibuk mencari cara untuk menjawab, meneliti ayat-ayat. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, muncullah polemik yang kedua. Jikalau seseorang yang dipanggil Tuhan Yesus bisa keluar dari kuasa Tuhan Yesus, kan kita percaya tentang kuasa itu di jagat raya alam semesta ini, kuasa yang tertinggi adalah kuasa Tuhan. Kalau ada sedikit saja lebih tinggi dari kuasa Tuhan, maka itu yang menjadi Tuhan. Tetapi nyatanya adalah kuasa tertinggi itu ada pada Tuhan kita, yang disebutkan di perjanjian lama itu dengan nama Elohim. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, muncullah polemik itu menjadi banyak alasan hari ini orang melihat realita yang terjadi. Berarti Tuhan tidak mempunyai kuasa. Bukankah ketika Tuhan memanggil Bapak Ibu tidak ada satu pun yang bisa menolak? Kan dia berkuasa. Lalu di mana kuasanya kalau saya mengatakan tidak untuk perkataan Tuhan? Berarti saya lebih berkuasa dari Tuhan. Seolah-olah tanda petik demikian Bapak Ibu. Itulah sebabnya hari ini kita merenungkan di dalam Passion yang ketiga ini tentang seperti apa diperdaya oleh iblis itu, dan seperti apa iblis itu sebenarnya merontokkan hidup orang yang telah dipanggil Tuhan. Mari kita telusuri ayat ini mulai dari ayat 27. Dalam struktur penulisan ini, dalam perjanjian baru, ayat 27 ini menjadi penguncinya. Disebutkan demikian Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan. Katakan di dalam ayat 27, jawab Yesus, Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Setelah itu ia mencelupkan roti itu, lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot.
satu demonstrasi yang dipraktekkan Tuhan Yesus, satu metode perayaan Paskah yang berbeda. Kan malam itu penduduk se-Yerusalem itu merayakan Paskah. Mereka seperti biasa mengingatkan apa yang di dalam hukum Taurat itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Puncaknya 10 perintah Tuhan itu. Perintah ke-10 itu kematian anak-anak sulung, baik hewan maupun manusia. Dan Bapak Ibu saudaraku, tetapi di ambang rumah orang-orang Yahudi Israel itu tidak ada kematian. Karena domba Paskah yang diperintahkan Tuhan itu disapukan di atas ambang pintu itu. Maka ketika kematian itu menuju setiap tempat di Mesir, rumah-rumah orang Israel luput. Maka pengertian Paskah itu bagi orang Israel di Perjanjian Lama adalah luput dari kematian. Tetapi tidak berhenti sampai diluput dari kematian, tetapi juga menyeberangkan, membawa mereka ke negeri perjanjian. Itulah sebabnya malam itu tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, semuanya berangkat. Sehingga Bapak Ibu mereka berangkat meninggalkan tanah Goshen di Mesir menuju tanah Kanaan. Pesan-pesan itulah diperingati turun-temurun oleh orang-orang Yahudi. Yesus itu datang dan lahir sebagai orang Yahudi. Maka adat istiadat Yahudi tentulah dia praktekkan. Maka pada malam itu mereka merayakan Paskah. Apa yang berbeda? Sebab mereka tidak memakan anak domba Paskah itu di sana. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut Bapak Ibu, dalam metode yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia membagi-bagikan roti yang tanpa ragi itu, apa yang dikatakan Tuhan di sana? Mengingat akan aku. Tidak mengingat lagi akan apa yang telah terjadi di Mesir ribuan tahun yang lalu. Fokusnya sudah bergeser kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu, puncak dari penggenapan itu adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya apapun yang dinubuatkan, diceritakan, dikisahkan di dalam Perjanjian Lama itu, jikalau tanpa Yesus tidak ada artinya. Jikalau tidak ada Yesus, itu hanya berhenti pada hukum Taurat. Itulah sebabnya jangan terkecoh ketika para rabi itu dan masa-masa keagamaan itu membuat berbagai macam banyak peraturan. Saking banyaknya peraturan mereka lupa yang mana mereka buat. Mazhab ini bikin peraturan, orang Saduki bikin peraturan, Farisi bikin peraturan, menafsirkan dari hukum Taurat itu. Maka begitu banyak sekali penafsiran. Dan mirip dengan keadaan tetangga kita berkeyakinan hari. Lupa mereka kitab sucinya, tapi penuntun kepada tafsirnya dan para ulamanya, pendapatnya yang mereka utamakan. Tetapi yang berbeda dengan kita Bapak Ibu selalu fokus kepada teks. Mari lihat teks Perjanjian Lama. Mari lihat Perjanjian Baru. Mari lihat kesinambungannya dan seterusnya. Dan pada bagian ini kita bertemu dengan satu bagian yang menceritakan ketika Yudas Iskariot di sini mengalami kerasukan. Nyata jelas sekali Bapak Ibu, media yang dipakai oleh Tuhan Yesus sampai kemudian Yudas Iskariot itu kerasukan adalah sarana Paskah itu. Maka saya mengambil beberapa poin dan mengutip beberapa pendapat para tokoh sejarah gereja. Kenapa perjamuan kudus itu
hari-hari ini ditafsirkan sesering mungkin sesuai dengan teksnya. Sebab itulah sarana untuk menguatkan iman orang percaya. Di salah satu kata gombe di Mesir, kata gombe itu kan satu tempat seperti bunker. Orang-orang percaya yang melarikan diri dari kejaran tentara dan penguasa Romawi waktu itu. Mereka hidup di bawah tanah. Kata kombe itu berisi satu istilah-istilah, rahasia-rahasia, tetapi yang menarik ada di sana disebut dengan iktus. Iktus. Lalu ternyata itu artinya adalah, itu kan gambar ikan. Makanya jangan heran kalau kita ada simbol-simbol gereja, ikonisasi disebutkan, itu bukan membuat kita memberhalakan, tapi itu mengingatkan kita bahwa rentang perjalanan sejarah itu telah memakan banyak korban. Dan begitu banyak orang percaya yang kuat dalam iman. Kata kombe di kota Roma itu banyak menunjukkan peristiwa-peristiwa orang-orang percaya dikuatkan satu dengan yang lain ketika mereka bertemu dengan simbol-simbol itu. Itulah sebabnya ketika perjamuan kudus itu sesering mungkin dipraktekkan mereka, menguatkan mereka, Bapak Ibu. Maka ketika ditelusuri, dianalisa secara teks, diperhatikan secara konteks dan sejarah, maka Bapak Ibu, gereja kita Metodis menerjemahkan. Orang anak-anak pun boleh ikut di dalam komuni itu. Boleh dibagikan kepada mereka anggur dan roti itu, asal mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Apa artinya Bapak Ibu? Mengingatkan kita di dalam bawah tanah itu begitu banyak keluarga-keluarga orang-orang percaya yang menghindar dari penganiayaan Bapak Ibu. Mereka juga justru ada anak-anak. Maka salah satu bagian yang mengingatkan kita hari ini adalah sarana perjamuan. Itulah yang menunjukkan yang kedua, bahwa Yudas Iskariot kerasukan. Saya memperjelas ini dari Lukas pasal yang 22 ayat yang ketiga. Di sana disebutkan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Kenapa dalam perspektif Injil Lukas dituliskan masuklah iblis? Iblis itu kan roh. Dia kan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan gerak. Sama seperti Tuhan yang adalah roh dan malaikat, tidak dibatasi. Kita yang terbatas dengan sekat ini tidak bisa ke sana karena kita materi. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Itu adalah roh. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ternyata roh jahat itu yang disebutkan di sini dengan kata iblis bisa masuk. Bisa masuk. Jadi saya tadinya berpikir begini Bapak Ibu. Saya berpikir ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, segala kuasa si jahat tidak bisa masuk. Kita sudah kebal, sudah imun. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Betul. Jadi, tapi harus diaktifkan. Ternyata belajar dari karakter iblis ini, kita baru mengerti kenapa disebutkan di sini ketika Yesus memberikan roti yang dicelupkan itu kepada Yudas, dia kerasukan. Kata kerasukan di sini tidak menggelepar-gelepar dan berbusa. Kata kerasukan pada ayat ini dijelaskan dengan pikirannya menjadi lebih seperti semula. Apa yang semula dipikirkan Yudas Bapak Ibu? Ternyata Yudas memikirkan semula bahwa dia merencanakan akan menjual Yesus. Paham ya Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan?
Iblis tidak masuk dengan cara di depan kita, wah gitu, atau menakut-nakuti kita. Tidak. Jadi kalau ada hari-hari ini orang lebih takut kuburan, lebih takut kepada hal-hal yang membuat dia merinding, sebenarnya tidak terlalu penting. Kita justru harusnya lebih takut ada celah dalam diri kita, iblis masuk seperti kepada Yudas sekali. Karena kata masuklah iblis itu di dalam Injil Lukas 22 ayat 3, kemudian diperjelas pada Yohanes 8 ayat 44. Bapak Ibu, Injil ini kan saling melengkapi. Makanya kan orang gak ngerti ya. Bahkan banyak sekali orang Kristen pun sulit mengerti kenapa Injil ini ada 4. Wajah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini kan Bapak Ibu, kisah yang sama diceritakan oleh orang yang berbeda, diberikan Tuhan pengilhaman. Ilham. Jadi bukan dicetak di surga. Seandainya saya pada waktu itu dipercaya Tuhan menuliskan, tentu versi saya. Ya versi agak sedikit-dikit, ada bahasa Bataknya, kan begitu. Karena saya orang Batak. Itulah sebabnya pada bagian ini versinya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ini namanya Injil, Evangelion disebut dalam bahasa Alkitab ini. Maka kita menemukan karakter iblis itu, ini karakter. Dalam Yohanes 8 ayat 44 disebutkan di sana, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas keinginannya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sangat jelas sekali Bapak Ibu, Injil Yohanes menjelaskan satu karakteristik iblis ini. Dan inilah yang menjatuhkan Hawa. Inilah yang menjatuhkan manusia pertama itu ke dalam dosa. Dan kita tidak perlu memakai dokumen teks-teks dari keyakinan orang tentang hal ini, menjelaskan ini, karena Alkitab cukup menjelaskan. Di dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan akibat ketidaktaatan iblis itu menjadi terpisah dari Tuhan. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, mengapa Yudas kerasukan iblis disebutkan pada ayat firman Tuhan ini? Ternyata karena ada keinginannya. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, boleh kita mempunyai keinginan apapun menurut firman Tuhan. Tapi mari kita belajar kata firman Tuhan, segala hal yang berkeinginan yang menyenangkan Tuhan itu lebih kita utamakan dan terpenting dan kita isi dalam hidup kita. Saya juga merindukan pelayanan saya misalnya bisa mobilnya lebih cepat. Sebentar ke sana, sebentar ke sini, sebentar ke sini. Butuh kendaraan apa ya? Kayaknya lebih tepat helikopter. Tapi kan tidak masuk akal. Seorang pendeta metodis di Banjarmasin membeli 1 unit helikopter. Bukan saja tidak masuk akal, nanti saya mau parkirkan di mana? Lalu setelah itu siapa yang menyupirin? Pilotnya? Saya kan tidak bisa. Kalau mau belajar lagi sudah kalah umur dan seterusnya dan seterusnya. Kalaupun saya bisa membeli operasionalnya, saya tidak bisa tanggung dan seterusnya. Itu kan melampaui ekspektasi. Walaupun saya butuhkan, tapi realitanya saya hanya butuh yang sebisa mungkin dan biasa saja. Itulah yang dimaksud pada bagian firman Tuhan ini, keinginan-keinginan.
maka Bapak Ibu saudaraku dapat kita artikan, iblis itu akan masuk lewat keinginan. Maka hari ini coba kita petakan apa keinginan-keinginan kita. Maka saya sangat setuju dengan seorang pakar, ya, psikolog, pengajar, pendidik, konselor juga termasuk, ya, Abraham Maslow. Makanya ada teorinya, teori Maslow. Yang tertinggi apa? Ada kebutuhan-kebutuhan pokok primer, makan, minum, nanti ada sekunder, dan ada nanti yang tertinggi. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita diajarkan Tuhan seperti firman kata, secukupnya. Dan saya belajar juga kenapa Tuhan Yesus memberikan 2 bapa kami. Kenapa mesti selalu ada secukupnya. Lalu saya belajar Bapak Ibu, kata cukup inilah yang mengendalikan pikiran kita. Kata cukup inilah yang menuntun pikiran kita tidak bisa dirasuk oleh iblis. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang berkata waktu kita SD, bikinlah cita-citamu setinggi langit. Untuk apa setinggi langit? Yang realistis saja. Bukankah ketika kita tamat sekolah bekerja yang kita butuhkan? Ya bekerja saja. Setelah kita mendapat pekerjaan yang kita butuhkan apa? Berumah tangga. Ada suami, ada istri. Setelah berumah tangga butuh apa? Ya ada anak, minimal 1 lah, gitu kan, supaya ada ini. Tapi kalaupun tidak punya anak kan tidak masalah, bisa mengadopsi anak juga, Bapak Ibu. Ini kan keinginan atau pikiran-pikiran yang sederhana sekali. 2 tahun lalu saya pernah memberi secari kertas di Banjarbaru ketika menghadiri wisuda Frans, ya, dan beberapa temannya. Kalau nggak salah 5 lembar, masing-masing saya kasih. Pertanyaan cuma ada 2. Pertama, setelah ini mau kemana? Setelah makan-makan ini, wisuda kan, makan-makan, mau kemana? Ya, ternyata tidak semua orang bisa menjawab itu. Baru yang terakhir di bawah itu, seandainya belum punya perencanaan, maukah membuat perencanaan hari ini? Hanya 1 yang mengisi yang nomor 2 itu. Dan yang 1 itu sekarang ada di Kalimantan Timur dan selalu komunikasi dengan saya. Artinya apa? Sering kita meletakkan pemikiran atau pikiran kita, keinginan kita itu lebih rumit daripada apa yang didesain Tuhan dalam hidup kita. Dalam teori kebutuhan itu kan begini grafiknya. Waktu kecil kita kan butuh makanan yang bergizi dan segala macam. Makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Tapi ada titik kulminasi ketika nanti tubuh kita tidak bisa menerima lagi. Harus mulai mengendur. Grafiknya turun. Makin berkurang karbohidrat, makin berkurang protein, makin berkurang ini, dan seterusnya. Mau kita banyak makan juga, misalnya zat untuk tulang, tidak bisa diproses lagi. Udah lewat. Terakhir kita membungkuk, dan kulit keriput, rambut ubanan, dan seterusnya. Realita. Maka firman Tuhan closing, isilah hidup kita dengan perkara-perkara yang terpenting saja. Oleh karena itu, jemaat yang mengasihi Tuhan, itulah yang tidak kelihatan dalam diri Yudas Iskariot, sehingga pikirannya diisi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehendak. Ada beberapa tafsiran soal Iskariot ini. Diduga dia adalah dari kelompok yang memberontak. Diduga, tapi kita tidak perlu sampai ke sana. Karena firman Tuhan ini cukup menjelaskan, setiap orang siapapun berpotensi untuk memiliki keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah sebabnya dia terlepas. Itulah sebabnya
dia meninggalkan Tuhan. Jadi sekali lagi bukan perkara di Tuhannya yang tidak punya kuasa memegang dia. Seperti dalam teorinya kucing memindahkan anaknya. Tahu teori kucing memindahkan anaknya? Yaitu dia gigit dan pasti anak itu tidak terluka, dia bisa pindahkan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, melalui firman Tuhan ini patahlah sudah teori yang dikatakan bahwa ternyata kita yang berkeinginan menjaga keselamatan kita, bukan seperti yang disebut dalam tata krama kera atau monyet. Kan monyet itu dia yang bergantung pada ibunya. Ibunya melenggang kangkung untuk melompat ke sana ke sini. Saya pastikan teori itu lagi. Ketika beberapa minggu yang lalu kami ke Meratus, saya perhatikan warik yang namanya di sini. Oh, punya anak. Anaknya itu yang bergantung. Seberapa kuat anaknya bergantung, begitulah dia tidak terlepas dari ibunya. Pertanyaannya, seberapa kuat kita hari ini bergantung pada Tuhan? Apakah kita cukup kuat? Tidak. Yudas Iskariot contoh. Maka saya lebih setuju. Firman Tuhan ini, Tuhan lebih berkepentingan terhadap setiap kita. Tuhan lebih mengasihi. Bukankah itu menempati Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa kasih Tuhan itu panjang dan lebar dan tidak terselami kasihnya Bapak. Dan ketika masuk ke dalam dunia hidup bersama dengan Tuhan, maka pikiran-pikiran kita itu selalu terkontrol. Bapak Ibu, saya dari kecil itu suka membaca Alkitab. Maka ketika kelas 1 SMA, orang katakan masa puber, saya juga pernah hidup dalam kondisi anak muda yang urakan seperti itu. Sehingga 1 tahun itu Bapak Ibu Saudaraku, hampir-hampir saya tidak pernah menyentuh Alkitab kesukaanku. Hampir-hampir saya tidak pernah bersekutu seperti layaknya biasanya. Maka saya yakin dengan kuasa firman, pergaulan yang buruk itulah yang merusakkan kebiasaan yang baik itu. Itulah sebabnya hari ini kita belajar tentang Yudas Iskariot ini, mengapa dia terlepas ketika dikatakan kerasukan iblis di sana. Dan jawabannya nanti Bapak Ibu, bahwa dia dikatakan menyesal, bukan bertobat. Petrus bertobat tapi bukan menyesal. Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebabnya Yudas Iskariot itu di dalam laporan Injil Matius ini adalah menggantung diri. Di Kisah Para Rasul disebutkan perutnya terburai. Karena memang berkaitan Bapak Ibu. Dia menggantung diri dilihat oleh Matius. Lalu Dr. Lukas dari Kisah Para Rasul melihatnya sudah jatuh. Karena berat badannya, bobot badannya itu berat, tali tidak kuat, dia jatuh, perutnya terburai. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada bagian firman Tuhan ini dikatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yudas Iskariot mengikuti keinginan bapa pendusta ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, itulah karakter iblis yang masuk ke dalam karakternya Yudas Iskariot. Dan kita ingat juga bahwa salah satu karakter dari iblis itu adalah dia ulet dan tidak menyerah. Tidak pernah iblis itu menyerah. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan anak-anak Tuhan. Seringkali kita gampang menyerah. Udahlah, saya nggak sanggup lagi. Sudahlah, saya gini.
Iblis saja nggak menyerah. Dari mana kita tahu iblis tidak gampang menyerah? Sejak dari Adam dan Hawa itu, Bapak Ibu, sampai kepada kemudian Yesus juga dicobai. Dalam pencobaan itu tidak mempan, tapi ditulis pada bagian yang terakhir, iblis mencari waktu yang tepat. Itu artinya dia ulet, dia rajin. Maka kalau ada anak Tuhan tidak rajin, wah kalah sama iblis. Kita harus belajar hari ini supaya kita harus rajin. Rajin berbuat baik tentunya, Bapak Ibu. Tidak gampang menyerah, pantang menyerah. Dan karakter iblis yang berikutnya adalah dia membunuh potensi pertumbuhan. Itu jelas, ya. Sebab iblis itu mengingat dari kejadian sekarang sampai yang lalu. Tetapi sedetik ke depan dia tidak tahu. Kalau ditanya kepada iblis, apa yang terjadi nanti 1 jam kemudian? Dia tidak tahu. Tapi kalau ditanya apa yang terjadi 1 jam kemudian, dia bisa ingat dan tidak lupa. Nah, kalau ada tipe orang begitu, hati-hati loh. Kalau dia selalu ingat kesalahan-kesalahan orang, kan mirip. Harusnya kita akan melupakan apa yang di belakang kita seperti kata Tuhan. Oleh karena itu, membunuh potensi pertumbuhan. Dan itulah yang terjadi dengan Yudas Iskariot. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, satu orang membaca untuk kita. 1 Petrus 5 ayat 8, sekiranya ada yang bisa membaca. Terjemahan baru 1 juga boleh. Sebab ini akan mengunci khotbah malam pesan supaya kita pulang dari tempat ini, kita mempunyai kuasa mengantisipasi segala cara tipu daya iblis mengganggu dan mengecoh kita. Silakan. Satu orang, jangan semua ya. Satu orang saja. 1 Petrus 5 ayat 8. Saya pengen hari ini mendengar suara jemaat membaca firman. Belum ketemu? Belum ketemu sudah. Oh sudah. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang dapat ditelannya. Ya. Yudas Iskariot kan sudah ditelan ya. Terus apa di sana disebutkan? Mencari orang yang dapat. Berarti ada dong yang nggak bisa ditelan dia. Ya termasuk kita nggak bisa ditelan. Kenapa Yudas bisa? Karena tadi keinginannya keinginan iblis, bukan keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Tentu bertentangan dengan keinginan iblis ya. Oke. 3 langkah kemenangan orang percaya kalau kita hari ini merayakan Pasion yang ketiga. Yang pertama, sadarlah dan berjaga-jaga. Sadarlah. Jadi jangan berkata tidak ada iblis. Kan ada pengajaran Kristen hari-hari ini di YouTube itu, nggak ada iblis. Loh, kok nggak ada iblis? Untuk apa kita berjuang? Kan karena ada yang menggoda kita. Sadarlah dan berjaga-jaga. Tidak disebutkan sadarlah dan ketakutan. Enggak, berjaga-jaga saja. Artinya apa? Bawa santai aja kalau hidup bersama dengan Tuhan. Seperti apa bawa santainya Bapak Ibu? Ketika ikan itu hidup di air, dia santai. Tapi ikan itu bisa mati di tangan kasih sayang yang salah. Di mana yang salah? Kalau seekor monyet dari pohon melihat ikan terlempar dari air di pinggir sungai, dia melihat dari atas, aduh ikan itu kasihan menggelepar-gelepar. Nah dia kan monyet, lalu dia turun, dia ambil ikan itu. Apa yang dia lakukan monyet itu? Karena cinta dan kasihnya si monyet, disayang-sayang. Oh ikan, aduh otok-otok, sayang-sayang. Ini bawa naik ke atas pohon. Kira-kira ikannya makin mati atau makin segar dalam kasih sayang pelukannya semuanya? Mati. Makanya mati dalam kasih sayang. Karena kasih sayang yang tidak tepat.
Sering Bapak Ibu, harusnya kan si monyet itu dengan lega hati harus lepaskan. Karena cintanya pada ikan itu dia harus lepaskan ke dalam air itu. Maka ikan hidup, monyet bisa melihat dia berenang-renang. Ikan itu mereka hidup berdampingan secara alam yang berbeda. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku dikatakan di sana sadarlah dan berjaga-jaga. Kita hanya dikatakan Tuhan berjaga-jaga. Apakah ada cara kesempatan roh jahat menguasai setiap kita? Ada. Itulah sebabnya firman Tuhan juga katakan kepada jemaat di Efesus. Efesus 2:7 dikatakan di sana, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu saudaraku, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-27 maksud saya, dikatakan di sana janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan itu berarti ruang kendali atau tempat berpijak. Seperti pesawat. Di mana ruang kendalinya pesawat? Di pilot itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau itu sampai sudah dikendalikan oleh pikiran seperti Yudas tadi, bisa rusak. Seorang teman, ini peristiwa beberapa tahun yang lalu. Dia seorang nakoda kapal. Saya bertanya ke dia, seandainya kapalmu bocor, tapi bocornya itu seperti selubang jarum, apa yang kau lakukan sebagai nakoda? Harus cepat-cepat dipanggil teknisi yang bisa mengelas. Baik mengelas di bawah permukaan air, langsung ditutup. Saya bilang, kan cuma sejarum. Jangan lupa, justru dari perkara kecil itu nanti menenggelamkan kapal itu. Kalau yang besar itu mah kita udah tahu, maka ada pemeriksaan setiap kapal itu mau berangkat, ada pemeriksaannya secara elektrik tentunya, di mana titiknya yang bocor mereka tahu. Khususnya kapal pesiar, itulah tupos, kesempatan. Mau kesempatan seperti apa hidup kita ini Bapak Ibu, seperti kapal itu, bagusnya kita buat. Kalau ada yang bocor di sana, sedikit saja tuposnya, bocornya, itulah pintu masuknya iblis kepada kita. Jadi ternyata iblis itu tidak membutuhkan pintu yang lebar dan besar. Dia hanya butuh yang kecil untuk masuk. Di mana jatuhnya Yudas Iskariot? Ketika dia menginginkan Yesus itu melawan tentara Romawi. Dia pengen Yesus itu dengan segala kuasa-kuasa yang dia miliki dan mukjizat itu langsung mengenyahkan Romawi. Padahal kan Tuhan tidak mau begitu. Bukan itu kehendak Tuhan. Bukankah seringkali seperti itulah pikiran kita? Ada tupos itu, maka itulah kesempatan iblis masuk dan merusak kehidupan kita. Saya memperhatikan Bapak Ibu dunia pertiktokan ini, dunia medsos ini, dan saya melihat di sana Bapak Ibu saudaraku, banyak sekali orang-orang yang sukses, tapi kemudian muncul setelah selesai pelayanannya, inilah, itulah, itu rusak semuanya. Saya dulu terkagum-kagum dengan salah satu gubernur. Hebat juga dia, bisa arsitek, bisa ini, bisa itu. Ternyata sudah punya bayi 3 tahun dari seseorang lagi. Aduh betapa saya berpikir, percuma, gak ada yang bisa diharap dari dunia ini. Orang yang kita kagumi sekalipun, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebab mereka tidak memperhatikan hal-hal yang sebenarnya. Bukankah pohon kelapa itu atau pohon-pohon makin tinggi, terpaan anginnya juga makin kencang. Jadi makin tinggi nanti jabatan-jabatan kalian dimanapun, kesempatan tupos dijatuhkan itu banyak sekali.
maka harus berhati-hati dan harus memperhatikan di mana ruang kendali hidup kita. Hanya Tuhanlah yang bisa mengendalikan itu. Beri tempat itu pada Tuhan, maka kita akan selamat. Sadarlah dan berjaga-jaga. Nah, 3 hal yang menjadi kesempatan bagi roh jahat menguasai setiap orang. Ada 3 kesempatan ternyata dari poin yang pertama tadi. Pikiran negatif. Mari hari ini buang segala pikiran negatif. Mari hari ini kita berpikir positif. Mari hari ini melihat segala sesuatu serba positif. Termasuk mungkin di perkuliahan sulit. Termasuk mungkin di pertemanan ada yang mengecewakan. Berpikir positif. Sebab ternyata ketika berpikir negatif, itulah celah tupos tadi. Tupos itu seperti pohon kelapa. Kalau dibuat kakinya di sana tempat berpijak, itu tupos namanya. Kalau dalam bahasa Yunani, itu tupos pertama, tangga pertama. Kan kalau punya pohon kelapa kan dibuat tempat kaki kan, tupos. Gak bisa orang langsung ambil pohon buah kelapa, tapi dibuat dulu tangga 1, 2, 3 sampai ke atas. Gak bisa langsung ke atas kecuali pakai jolok ya. Itu namanya tupos melewati pikiran negatif. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Apa kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Maka di dalam minggu Pasion itu kita belajar. Harusnya hari ini kan kita menulis apa kebiasaan buruk kita. Coba kita serahkan itu pada Tuhan. Kebiasaan buruk apa? Bangun tidak bisa pagi, harus kesiangan. Kenapa mesti kesiangan gitu loh? Saya kadang-kadang heran ya. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya berkata-kata kasar, berkata-kata jorok gitu ya. Banyak sekali. Tapi di sini nggak terlalu banyak. Kalau di tempat-tempat lain itu banyak sekali kata-kata jorok. Padahal itu kan perkotaan, bukan kebun binatang gitu. Kok muncul di situ kan orang hewan-hewan gitu ya. Nah kita belajar dan memberkati. Dan waktu kami tinggal di pastori kita di depan Denzibang, detasemen sini bangunan itu, tetangga kita itu, waduh seru. Kadang anaknya ngomong kasar, ngomong jorok gitu ya. Bapaknya ditambahi lagi. Loh, mereka itu berkelas meeting seperti apa dalam hati saya? Bapaknya ini ngomong, bapaknya ini ngomong, mamanya ini ngomong, anaknya ngomong. Terakhir nanti mereka sama-sama tertawa. Wah, ini sudah rusak ini dalam hati saya. Maka selalu saya bilang sama anak saya, jangan dengar tetangga itu ya. Biar mereka berkata-kata jorok, kita tidak boleh begitu. Sebab kita anak tujuh. Mari kita coba cek di sekeliling kita. Banyak orang kebiasaan-kebiasaannya buruk, tapi kita harus mempunyai kebiasaannya. Di sekitar kita juga ada penyembahan-penyembahan berhala. Mari kita fokus penyembahan kita hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada penyembahan lain di dalam rumah kita. Tidak ada ilah lain di dalam segala hal hidup kita. Fokus kepada Tuhan saja. Sebab itu celah untuk masuk roh jahat, untuk masuk kepada setiap orang. Sehingga kita hari ini mengerti apa yang menjadi celah dalam hidup kita. Makanya kan sering disebutkan Bapak Ibu, kalau kita jatuh dalam hal A, akan terus menerus dalam bagian itu jatuh. Saya sudah perhatikan Bapak Ibu secara prinsip psikologi. Kalau orang jatuh misalnya karena matanya ya, dia akan sering jatuh lewat itu. Makanya kalau orang jatuh dengan uang akan sering jatuh di situ. Kalau orang dengan lawan jenis akan sering di situ jatuh. Sebab itulah tuposnya, kesempatannya dipakai oleh iblis. Hari ini kita belajar di mana kita jatuh. Ya, kita harus lebih hebat dari keledai. Ya, keledai ya, bukan kedelai. Keledai. Karena keledai itu yang bodoh saja tidak mau jatuh pada hal yang sama. Mari kita belajar pada bagian itu. Yang kedua, dikatakan di sana iman yang teguh. Untuk mengalahkan iblis itu kita harus memakai iman yang teguh. Iman yang teguh itu adalah
Yesus yang menjadi pusat dalam kehidupan setiap kita. Nama Yesus yang ajaib dan berkuasa. Maka jangan pernah berpikir nama Yesus itu sembarang nama. Bapak Ibu, sudah berkali-kali saya saksikan pengalaman di Kalimantan Barat ya, yang seseorang kerasukan itu, tapi hanya satu kata Yesus, si iblis itu pergi meninggalkan yang dirasuk itu. Satu kata. Maka hari-hari ini kita juga harus belajar nama itu berkuasa, sehingga kita memikirkan satu cara yang terbaik hidup di dalam nama itu terus menerus. Itulah iman yang teguh. Dikatakan dalam Markus 16 ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Artinya yang mempunyai iman. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Artinya apa? Ada pengalaman rohani. Saya juga sama seperti Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dulu saya dibesarkan dalam gereja yang Lutheran. Enggak ada di sana tepuk tangan. Enggak ada di sana lagu angkat-angkat tangan. Enggak ada. Semuanya lagu himnal. Semuanya tertib. Tapi ketika saya masuk dalam tahap kontemplasi hidup bersama dengan Tuhan terus menerus, saya suka penyembahan. Ada kalanya saya duduk saja berjam-jam. Kadang sudah habis kata-kata, tinggal saya putarlah lagu rohani. Saya pun sudah sampai suara saya serak menyembah Tuhan. Tapi jangan juga Bapak Ibu, wah ini lagi mata kuliah yang tidak saya suka nih, wah saya mesti penyembahan lah di rumah. Itu namanya berdalih. Kita mesti menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, lawanlah. Berarti iblis itu harus dilawan. Makanya Bapak Ibu saudaraku, iblis itu akan mencengkeram orang yang bisa dia cengkeram. Tapi orang yang melawan dia akan tidak bisa lawan Bapak Ibu. Mari kita belajar hari ini, ketika ada gangguan-gangguan apapun dalam hidup kita, kita harus lawan. Sebab itu cara iblis untuk membawa kita hidup dalam kedagingan, hidup dalam visi yang tidak jelas. Maka jika kita melawan roh-roh jahat itu dengan sungguh-sungguh, dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, dia akan lari daripadamu. Asal dilawan dia akan lari daripadamu. Berarti hanya orang yang lemah yang bisa dikuasai oleh si jahat. Maka Bapak Ibu saudaraku, malam passion ini mengajarkan kita hari ini sebaliknya, kita semakin dekat dengan Tuhan, makin dekat Tuhan, makin terus bersama Tuhan, maka aroma hidup kita akan membuat iblis gemetar. Sehingga segala kelemahan kita tidak digunakan iblis untuk menjatuhkan kita, tetapi sebaliknya dipakai Tuhan untuk membangkitkan kita melayani Tuhan dengan lebih lagi. Jikalau tahun lalu kita belum merayakan Passion, mari hari ini coba kita berkontemplasi. Biasanya Bapak Ibu bermacam-macam cara dibuat dalam Passion itu. Bisa dengan diiringi lilin, bisa dengan berbagai petunjuk apa cara beribadah, sehingga kita boleh satu perspektif yang baru, memberi kepada diri kita pemahaman tentang Tuhan yang kita sembah itu adalah luas dan sungguh-sungguh mengikat kita. Maka yang terakhir ini Bapak Ibu, lawanlah. Jadi sekali lagi, 3 langkah kemenangan orang percaya: sadarlah dan berjaga-jaga. Yang kedua, iman harus teguh. Dan yang ketiga, lawanlah.
Jadi itulah yang menguatkan kita pada hari ini, Bapak. Maka ketika kita hari-hari ini menghadapi banyak gangguan, cobaan, perintangan, godaan, lawan, dan jangan kita menyerah, sehingga kita menang bersama dengan Tuhan. Amin. Kita menundukkan kepala. Saya undang pemusik. Kita naikkan ujian kita. Nomor 8. Karena salibmu. Nomor 8, karena salibmu. Hari-hari terakhir ini begitu banyak si iblis mengganggu kehidupan kita secara pribadi, atau dalam keuangan, atau dalam pekerjaan, atau dalam kerohanian, jauh meninggalkan Tuhan. Sudah teramat lama tidak berdoa, sudah teramat lama tidak doa pagi, sudah teramat lama tidak mengikuti kelas meeting, sudah teramat lama tidak ada persekutuan di rumah, sudah teramat lama tidak lagi memberitakan Injil, mengajak orang kepada Tuhan. Maukah Bapak Ibu, saudaraku, hari ini serahkan beban itu pada Tuhan dengan satu pengakuan. Benar Tuhan, ada begitu banyak halangan rintangan yang saya hadapi, kami hadapi. Hari ini kuatkanlah supaya kami tidak jatuh seperti biasa sekali. Maukah Engkau masuk dalam pengakuan itu? Jika Engkau mau, Tuhan menginginkan Engkau hari ini berkomitmen, bertekad, apapun yang terjadi harus seimbang bersama dengan Tuhan. Taruh tangan di dadamu, saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, lihatlah jemaat-Mu ya Tuhan, mengingatkan kami di dalam malam-malam passion ini,
Seperti 2000 tahun yang lalu, Yudas Iskariot harus keluar dari kawanan domba Allah karena keinginannya yang dibuahi oleh iblis. Hari ini tolonglah setiap kami Bapa, luruskanlah terus jalan kami, tuntunlah kami Bapa dalam perkuliahan sekolah, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam merindukan pasangan hidup, supaya kami menantikan kehendak Tuhan dan bukan keinginan daging yang sakit. Kami mengakui Bapa, teramat lama kami tidak mengalami kebangunan rohani. Hari ini kelawatlah kami Bapa dalam nama Yesus. Pulihkanlah kami Tuhan, buat sehat dan panjang umur, sukses dan berkati serta topang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena salibmu, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini boleh sama-sama kita dengar. Jadi saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan dari Maliaki 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik, persembahan kami di hadapan Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, sehingga boleh menjadi persembahan yang harum, yang Tuhan terima, sehingga setiap kami yang boleh berkesempatan memberikan ya Tuhan, Engkau terus berkati sertai, sehingga ya Tuhan jemaat-Mu yang pada saat ini terus bersyukur atas kasih Tuhan dan atas berkat Tuhan yang boleh mereka terima di dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati juga jemaat-Mu di dalam usaha dan pekerjaan, sehingga boleh terus mereka diberkati oleh Engkau dan terus juga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengumpulkan persembahan kami ini, sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita. Terlalu besar. Kasih-Mu
kudus datang namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memeteraikan setiap janjinya atas kita setiap pribadi, dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Apakah ada pengumuman dari panitia Paskah? Kalau tidak ada pengumuman? Kalau tidak ada pengumuman, kita bersalam-salaman dibantu oleh pemandu pujian. Sedikit pengumuman petugas besok di ibadah malam Pesan 4, yaitu pelayan firman dari Bapak Pendeta Erwin Daud, liturgis dari Ibu Sufitri, pemandu pujian dari Bang Arden dan Minik Niat, pemusik dari